Halo Miss. Hai Mister, apa kabar? Sehat-sehat. Oke. Nah, Mister Reza, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal Dear Floor Time. Pendekatan yang kita semua gunakan di JCDC ya, Mister Reza ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Mister Reza kan sudah menyelesaikan sertifikasi floor time-nya sampai ke level 201 ya, Mister. Ya, betul. Dimana itu berarti Mister Reza sudah bisa menjadi seorang Dear Floor Time provider gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, boleh nggak sih Mister Reza jelasin dulu nih secara singkat atau secara mudahnya, Dear Floor Time itu tuh sebenarnya apa sih? Ya. Saya izin buka masker dulu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman selama saya mempraktekkan Dear Floor Time ini, dan saya masih banyak belajar juga. Jadi kita mungkin lebih ke sharing ya, diskusi apa yang menjadi pengalaman saya setelah mengikuti training 201 sampai 201, pengalaman mempraktekannya gitu. Jadi Dear Floor Time sendiri adalah pendekatan untuk mengoptimalkan potensi dan perkembangan anak dengan 3 prinsip dasar yang merupakan kepanjangan dari DIR sendiri. Jadi D-nya itu adalah developmental, I-nya adalah individual differences, dan R-nya itu merupakan fondasi dasar dari Dear Floor Time ini, yaitu relationship. Jadi hubungan timbal balik antara orang tua ataupun anak, atau orang tua dengan praktisi, atau orang tua dengan praktisi dan anak. Jadi semuanya harus saling melakukan interaksi yang menyenangkan gitu. Ya. Menarik banget ya, berarti DIR ini fokusnya ke hubungan atau koneksi ya, Betul. Mr. Reza ya. Ya. Jadi nggak cuma koneksi orang tua sama anak, tapi praktisi ke anaknya juga harus terkoneksi, praktisi ke orang tuanya juga harus terkoneksi gitu ya. Dan memang saya pribadi yang juga masih mendalami floor time ini juga merasa, oh setelah kita bangun koneksi terasa lebih enak ya untuk melakukan berbagai aktivitas ya. Ya gitu. Jadi betul. memang koneksi ini kayaknya step pertama banget nih yang menjadi penekanan untuk kita bangun dulu di Dear Floor Time ini ya, Mister ya. Iya, karena itu fondasi dasar kita untuk mampu untuk masuk ke dunia si anak gitu. Karena kalau tanpa koneksi, tanpa hubungan, anak tidak akan percaya sama kita, anak tidak mempunyai rasa nyaman sama kita, dan kita nggak akan mampu untuk memberikan sesuatu ke si anak gitu, tanpa rasa percaya, tanpa rasa nyaman gitu. Makanya koneksi itu, hubungan itu sangat dasar banget dan penting banget sih menurut saya. Betul. Dan yang tadi menarik juga diungkapkan sama Mr. Reza, kan ada part dari I-nya dari DIR itu kan individual difference ya. Berarti itu memperhatikan juga profil dari masing-masing anak ya, Mr. Reza ya. Betul. Karena kan masing-masing anak itu berbeda. Jadi kita lebih ke kita yang menyesuaikan begitu ya, Mr. Betul. Ya? Ya, karena setiap anak punya karakter masing-masing, punya perkembangan masing-masing, punya referensi masing-masing, minatnya, idenya, pilihan aktivitasnya gitu. Jadi kalau kita masuk melalui ide-ide mereka, itu akan cenderung untuk lebih mudah sebetulnya ketika kita akan melakukan program kita gitu. Ketika akan kita bangun interaksi sama dia gitu. Jadi ibaratnya andai kita ngobrol nih, tapi topik pembicaraan yang saya bicarakan nggak tertarik juga gitu, itu kan akan menjadi batasan gitu, jadi nggak menarik gitu. Saya ngomongin tentang otomotif, tapi Miss Jessica ngomongin tentang make up, nggak nyambung jadinya gitu, nggak ada timbal balik jadinya gitu. Tapi kalau misalkan saya ngomongin otomotif, Miss Jessica ikutan juga nih ngomongin otomotif juga, pasti akan bisa panjang komunikasi interaksinya gitu, rasa nyaman untuk ngobrol juga akan lebih panjang gitu. Kayak kita ngomongin Dear Floor Time sekarang ya, karena saya juga lagi belajar, Mr. Reza juga lagi terus mempraktekkan, makanya kita seru nih ngobrolnya hari ini. Saya juga jadi pengen tahu banget nih, karena Dear Floor Time ini kan kalau yang saya tangkap ya, Mister ya, ini sepertinya bisa dipelajari siapa saja ya. Maksudnya dalam arti kalau kita sebagai praktisi, Mister Reza kan dari sudut pandang terapis okupasi. Nah, saya kan dari psikolog. Tapi kita berdua bisa sama-sama belajar floor time itu gitu. Berarti
floor time ini bisa dipelajari siapapun ya, Mister ya? Betul ya. Jadi berdasar pengalaman saya, kalau praktisi yang mempraktekannya itu akan mengkombinasikan dengan metode yang dia punya. Misalnya, saya sebagai okupasi terapis biasanya mengkombinasikan pendekatan floor time ini dengan pendekatan sensori integrasi. Jadi salah satu latihan di sensori integrasi itu adalah melatih kemampuan keseimbangan anak. Jadi jika keterampilan anak dalam melakukan keseimbangan belum optimal, kita akan melakukan latihan misalnya dengan meniti, jadi melewati papan titian. Salah satu pendekatan floor time itu prinsipnya adalah following the child leads. Jadi misalnya kita akan melatih kemampuan keseimbangan. Jadi anak misalnya menyukai aktivitas bermain mobil-mobilan. Jadi kita memasukkan aktivitas bermain mobil-mobilan itu berbarengan dengan aktivitas melewati papan titian. Jadi di satu sisi disediakan sebuah tempat dan di sisi lain ada mobil-mobilan yang anak sukai. Jadi anak harus mengambil satu mobilan dan mengumpulkannya di tempat yang telah disediakan tadi dengan melewati papan titian. Itu akan lebih memotivasi anak untuk mau melakukan aktivitas melewati papan titian tadi dibanding kita hanya ayo lewatin papan titiannya gitu tanpa ada maknanya buat dia. Tapi ketika ada aktivitas yang dia sukai, itu akan lebih bermakna aktivitas tersebut untuk si anak gitu. Jadi anak merasa tertantang, anak fokusnya bisa lebih panjang pada aktivitas tersebut gitu. Wah, ini insightful banget ya Mr. Reza, karena saya jadi teringat juga nih, karena kalau Mr. Reza kan tadi sudut pandangnya dari sensori integrasi melatih ke keseimbangan gitu ya. Saya juga jadi teringat saya pernah berinteraksi dengan anak yang punya masalah dalam regulasi emosi dan melalui prinsip floor time saya mencoba untuk masuk ke dunianya dia lewat apa yang dia suka. Nah ternyata anaknya ini suka sekali membuat kreasi, Mister. Jadi misalnya dari kardus dibuat jadi kotak pensil atau dibuat jadi jurnal dan sebagainya. Dan saya mencoba menggunakan prinsip floor time itu dengan masuk dulu lewat apa yang dia minati, kita sama-sama membuat kreasi bareng, kita sama-sama membuat origami dan sebagainya, dan di situ hubungan saya dengan anak juga rasanya jadi lebih dekat dan lebih nyaman untuk bercerita-cerita hal-hal yang lebih mendalam gitu. Nah, di sini tuh saya jadi mendapatkan banyak sudut pandang nih, nggak cuma dari sisi saya aja yang selama ini di psikologi, tapi ternyata dari Mr. Reza dari segi sensori integrasi sendiri pun tetap bisa blending menggunakan prinsip floor time ya, Mister ya. Betul. Jadi melewat tadi main mobil-mobilan tetap bisa melatih keseimbangannya dia juga, gitu ya, Mister gitu. ya. Betul. Ini prinsip ini berarti sangat-sangat menyenangkan dan sangat bisa dipraktekkan dalam keseharian kita juga. Iya. Nah, Mr. Reza, tapi kan dari tadi kita bahasnya dari sudut pandang praktisi nih. Gimana kalau seandainya dari sudut pandang Mr. Reza sebagai seorang ayah? Nah, apakah Mr. Reza mempraktekkan juga ke anak Mr. Reza atau bagaimana? Boleh di-sharing dulu, Mr. Iya. Sering orang bilang bahwa sebagai orang tua itu tidak ada sekolahnya gitu ya. Jadi memang saya merasa kalau sebagai orang tua kadang-kadang tidak punya panduan khusus bagaimana cara menstimulasi anak dengan optimal gitu. Secara naruli ada gitu ya bahwa kita harus bermain dengan anak. Tapi kadang-kadang ada perilaku anak yang sulit dan kita nggak ada clue gitu. Nah, di Dear Floor Time ini ada beberapa panduan yang bisa dilakukan gitu. Salah satu contohnya adalah kita harus melihat satu perilaku itu bukan berdasarkan perilaku itu secara langsung, tapi berdasarkan apa yang menyebabkan perilaku itu muncul. Jadi misalnya saya contohkan kita dulu. Kita misalnya keringetan, banyak keringetan gitu. Nah, itu kalau kita lap keringetnya, itu bisa aja keringetnya terus-terusan keluar gitu. Nggak menyelesaikan masalah keringet kita. Tapi kalau kita melihat perilaku tersebut secara tidak langsung, kita lihat apa yang menyebabkan keringat itu keluar gitu. Misalnya saya pakai bajunya tebel banget, atau udara cuacanya lagi panas banget, atau saya lagi demam. Nah, dari penyebab tersebut dicari solusinya gitu. Kalau ternyata cuacanya cukup panas dan saya nggak mau keringetan, ya udah saya masuk ke dalam ruangan. Atau tadi kalau saya bajunya terlalu tebal gitu, jadi sangat panas sekali ke saya dan membuat keringatnya banyak, saya pakai pakaian yang lebih tipis.
Nah, sehingga dengan mencari penyebabnya, masalah yang tadi muncul itu bisa terselesaikan lebih efektif. Nah, kalau contoh kasusnya pada anak, misalnya anak merasa kesulitan untuk makan gitu. Kadang-kadang beberapa anak kan sulit untuk makan gitu. Betul. Nah, kalau kita melakukan pendekatan secara langsung, kita memaksa anak untuk makan agar dia terbiasa untuk makan. Nah, tapi kalau dengan prinsip floor time, kita cari apa penyebab si anak itu nggak mau makan. Beberapa penyebabnya adalah misalnya dari sensorinya dia tidak nyaman dengan tekstur-tekstur yang kena ke kulitnya dia. Nah, itu menyebabkan dia juga nggak nyaman untuk berbagai macam tekstur masuk ke mulutnya dia. Atau misalnya dia tidak menyukai rasa-rasa makanan tertentu gitu, atau dia dari sisi kemampuan otot-otot mulutnya kurang baik, jadi sehingga untuk mengunyah itu dia merasa kesulitan. Nah, dari situ kita lihat dengan penyebab ini solusinya apa. Nah, jadi akan lebih efektif untuk meningkatkan perkembangan dan kemampuan dia pada kesulitan makan tadi dibanding kita melakukan pendekatan secara langsung. Gitu. Jadi berarti Mr. Reza sendiri nih ketika menemukan katakanlah masalah-masalah di anak Mr. Reza, berarti Mr. Reza seperti melihat dan mengamati dulu ya, kenapa ya dia kok nggak mau ini atau nggak mau itu, baru Mr. Reza mencoba melakukan pendekatan yang seperti floor time tadi sesuai dengan minat dia atau sesuai dengan apa yang membuat dia nyaman dulu gitu ya Mr. ya. Wah, berarti kalau boleh disimpulkan floor time ini bisa juga dipraktekkan oleh orang tua dong ya Mr. Di luar praktisi seperti kita. Sangat bisa gitu. Sangat bisa. Ya, jadi selain tadi mengajarkan cara mengatasi kesulitan-kesulitan perilaku pada anak, salah satu yang bagus lagi adalah kita diajarkan mengenai perkembangan anak gitu. Tadi kan salah satu prinsip dasarnya adalah developmental gitu. Jadi anak itu punya dua usia. Satunya usia kalender, satunya usia perkembangan gitu. Jadi itu berbeda antara usia kalender dan usia perkembangan. Kalau usia kalender itu berdasarkan kalender gitu. Misalkan dia lahir di 2 Desember, 2 tahun kemudian usianya 2 tahun gitu. Tapi kalau usia perkembangan belum tentu dia lahir di 2 Desember, 2 tahun berikutnya usia perkembangannya 2 tahun gitu. Jadi bisa aja ketika kita nilai di floor time itu ada namanya FEDC. Jadi usia perkembangan mental gitu. Jadi itu menilai bagaimana perkembangan usia emosi dia gitu. Kalau dia ternyata kemampuan regulasinya masih kurang bagus, walaupun usia kalender dia udah di 2 tahun, tapi bisa aja usia perkembangan mentalnya dia masih di 4 bulan atau 1 tahun gitu, terlambat gitu. Nah, itu dipelajari di floor time ini gitu. Jadi kita bisa lebih mengenali anak lebih detail lagi, lebih dalam lagi, bukan hanya tampakannya saja tapi lebih mendalam. Gitu. Nah, berarti dengan kita tahu level perkembangan emosional anak di mana di luar dari usianya, kita jadi bisa lebih memahami dan mendalami lagi bagaimana kita memperlakukannya ya. Berarti kalau katakanlah ada keterlambatan, berarti kita harus memperlakukannya juga sesuai dengan kapasitas level dia di sesuai dengan usia mentalnya itu ya, Mr. Reza betul, ya. Betul. Oke. Nah, tapi Mr. Reza, tolong dijawab jujur nih. Sebetulnya mengaplikasikan floor time gampang atau susah? Gampang susah ya. Enggak sih, lebih ke memang dibanding pendekatan secara langsung tadi gitu. Jadi kalau anak kesulitan makan, kita biasain dia untuk makan. Itu lebih gampang kan dibanding kita harus menganalisa dulu apa sih penyebabnya si anak makan, apa sih yang menyebabkan si anak ini kesulitan perilaku lain gitu. Itu akan membutuhkan proses yang lebih lama, tapi hasil yang diharapkan itu munculnya lebih bagus gitu, lebih baik karena kita lebih melewati proses-proses yang lebih panjang, lebih nyaman gitu dibandingkan tadi kalau secara langsung kadang-kadang terkesan memaksakan gitu. Jadi secara kenyamanan si anak juga kurang gitu, secara kitanya juga punya goal yang terlalu tinggi ke anak, kadang-kadang itu juga membuat hubungannya menjadi nggak nyaman gitu. Ya, jadi hasilnya lebih efektif, namun kadang-kadang memang memerlukan proses yang lebih lama. Gitu. Oke, jadi perlu belajar regulasi juga ya dari kita sebagai praktisi atau orang tua untuk lebih bisa bersabar mungkin dalam menunggu proses ini, karena memang proses perkembangan anak tuh tidak bisa diburu-buru ya, Mr. Reza ya. Iya, betul. Oke, nah
Selanjutnya, Mr. Reza, saya tuh sering banget dapat pertanyaan nih dari orang tua gitu terkait dengan floor time ini, karena kan floor time ini masih cukup awam ya di Indonesia gitu, belum familiar lah. Nah, beberapa pertanyaan yang sering masuk ke saya seperti ini. Pertama, kan namanya floor time ya, apakah floor time itu berarti mainnya sama anak harus selalu di lantai? Nah, boleh Mr. Reza coba luruskan nggak? Betul nggak sih pemahamannya seperti itu? Iya. Jadi floor time sendiri itu sebenarnya hanya sebagai kiasan gitu. Jadi kalau saya mengartikannya bahwa floor time itu melantai, waktu bermain di lantai adalah kita mencoba memposisikan diri sama rendah dengan anak, ketika berdiri pun sama tinggi dengan anak gitu. Jadi ketika bermain itu nggak ada kita sebagai instruktur, nggak ada kita sebagai pelatih. Jadi hanya suruh-suruh, hanya kasih tugas gitu, tapi melakukan bersama-sama gitu. Jadi ketika meniti, ya udah meniti sama-sama, anak meniti, orang tua meniti. Ketika melakukan aktivitas tadi melatih keseimbangan dengan ayunan misalnya, ya udah berayun bersama-sama gitu. Orang tua merasakan bermain ayunan gimana rasanya, anak juga merasakan bermain ayunan bersama-sama gitu. Jadi melakukan bersama-samanya yang penekanannya di situ, bukan tentang di lantainya gitu. Ini lucu juga ya berarti kiasannya ya. Jadi kita baik praktisi maupun orang tua itu harus bisa jadi partner mainnya anak ya. Jadi betul. Bukan hanya kayak memberikan tugas, memberikan instruksi, nyuruh-nyuruh, anaknya melakukan, kita menonton, tapi kita ikut main juga bareng-bareng gitu ya. Oke, nah satu lagi nih Mr. Reza, ini juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Kalau floor time itu kan tadi Mr. Reza juga sudah sebut prinsip utamanya adalah follow the child's lead, atau kita ikuti ide anak terlebih dahulu. Nah, tapi di sisi lain, suatu saat anak kan harus juga mengikuti instruksi, harus bisa mengikuti aturan. Misalkan dia sudah harus masuk sekolah, ada aturan-aturan yang dia harus ikuti. Nah, itu kan tidak selamanya kita bisa ikuti ide anak ya. Nah, itu bagaimana ya menyesuaikan prinsip itu gitu? Ya, jadi sebenarnya prinsip following the child lead tadi hanya sebagai pintu masuk kita, bagaimana anak bisa merasa nyaman, bisa connect sama kita, tapi kita juga bisa memasukkan goal-goal kita sendiri gitu. Jadi kayak tadi saya mempunyai program melatih anak di keseimbangan. Tadi saya memasukkan aktivitas meniti gitu. Jadi bukan hanya ngikutin si anak bermain mobil, tapi ada si titiannya tadi gitu. Jadi si following the child leads itu hanya sebagai pintu masuk kita untuk terhubung dengan anak, untuk anak percaya sama kita, untuk anak nyaman sama kita selama berinteraksi gitu. Jadi tapi program-program yang kita masukkan juga bisa diikut sertakan menyusul setelah anak merasa nyaman, anak merasa percaya, sudah terbangun koneksi gitu. Dan kadang-kadang ada juga beberapa pertanyaan orang tua, gimana nih kalau anaknya melakukan hal-hal yang berbahaya, memasukkan benda-benda ke mulut gitu, manjat yang sampai tinggi banget gitu. Nah, di floor time juga itu sangat jelas bahwa kalau aktivitas yang dilakukan anak itu berbahaya gitu, tidak aman, meracuni si anak itu tadi kayak makanan itu boleh dilarang gitu. Jadi nggak harus diikutin terus gitu, boleh dilarang. Kalau terlalu tinggi manjatnya, kasih biar aman saat dia jatuh, atau kita tahan dia di batas yang aman gitu. Tadi kalau dia memasukkan benda-benda ke mulut, kita pilih benda-benda lain yang memang boleh dimasukkan ke mulut gitu. Nah, hal itu juga akan banyak dibahas lebih detail lagi nanti sama Miss Nadia, baik itu dari sudut pandang praktisi ataupun dari sudut pandang orang tua. Nanti banyak sekali tips-tips, cara-cara, alternatif pilihan media untuk memberikan batasan-batasan kepada anak, ataupun mengetahui sampai mana diperbolehkan, sampai mana yang tidak boleh. Oke. Jadi saya juga udah nggak sabar banget nih untuk menanti acara di tanggal 10 Desember nanti ya. Tadi talk show bersama Managing Director JCDC sekaligus Expert Trainer Leader dari DIR Floor Time, yaitu Miss Nadia. Nanti kita akan saksikan talk show-nya sama-sama ya tanggal 10 Desember, dan juga nanti akan ada beberapa media partner juga yang akan meliput.
Oke Bapak Ibu, sekian obrolan kami dengan DIR Floor Time hari ini di KBP. Semoga sedikit mencerahkan mengenai apa sih sebenarnya DIR Floor Time itu, dan juga nanti kita akan membahas lebih dalam lagi secara langsung di tanggal 10 Desember. Kalau begitu stay tune terus di JCDC. Dadah. Terima kasih Mr. Reza buat saya waktunya. Juga senang banget diajak ngobrol. Oke.